Gimana? Materialisme. Duniawi. Ya, pesta, ya, kemudian mabuk-mabukan, ya, materialisme. Orang-orang Eropa kemudian sudah mengenal kehidupan baru, ya. Dulu pestanya di rumah, sekarang pestanya di bar, ya, di atas kapal mewah, gitu ya. Dan kapal itu tenggelam, ya. Kita ini, itu keluarga Eropa yang kaya-kaya, ya. Nah, kemudian Anda lihat produk-produk itu masuk ke wilayah Indonesia. Nah, orang-orang Indonesia yang tadinya naik kereta digerakkan oleh kuda, dulu kalangan bangsawan itu yang punya kuda itu orang-orang kaya, ya, kuda yang ditarik oleh kereta, kuda yang menarik kereta itu orang-orang kaya. Kemudian muncullah otomotif masuk ke Indonesia. Anda tahu nggak, yang punya mobil pertama itu bukan orang Tionghoa, tapi Sultan Solo, ya, itu punya mobil pertama, itu yang punya itu Sultan Solo. Ya, coba Anda buka aja di Google itu siapa yang punya mobil pertama, ya. Sultan Solo. Nah, kemudian para bangsawan juga ramai-ramai mencoba kemudian menggunakan berbagai teknologi yang dihasilkan oleh bangsa Eropa. Ya. Anda lihat kalau kita buka di Google itu bagaimana pakaian-pakaian bangsawan di Indonesia menggunakan biskap, menggunakan jas, menggunakan pakaian-pakaian ala Eropa, ya, tanda-tanda kepangkatan, ya. Oke. Kemudian budaya baru pun muncul, baik kalangan bangsawan senang pesta, ya, mabuk-mabukan, ya, gitu. Oke. Kaitan apa dengan materialisme dan Pancasila dalam hal ini? Kita ketahui bahwa saat ini juga kita masuk, ya, abad 21 kita masuk pada ujian yang sangat besar, yaitu Pancasila bukan sebenarnya tantangan yang besar yang dialami oleh bangsa kita adalah materialisme. Materialisme ini kan bukan sesuatu hal yang salah. Yang salah apabila kita mendapatkan dengan cara yang salah. Cara jalan pintas, menggunakan segala macam cara, ya. Nah, yang kita lihat, Anda lihat pemberitaan, ya, dalam beberapa bulan terakhir ini sangat memilukan bagaimana menteri yang dapat berbagai fasilitas, rumah dinas menteri, ya. Kalau Anda sekali punya kesempatan, Anda jalan tuh di rumah dinas menteri, ya. Kalau di Jakarta ada dua tuh, Widya Chandra sama Jalan Denpasaraya. Anda lihat tuh rumahnya tuh hampir separuh lapangan bola tuh. Kalau yang di rumah menteri itu, ya, di Jalan Kuningan dan Pasaraya, ya, itu separuh lapangan bola, berbagai fasilitas, makan gratis, mobil dinas, punya sopir, ajudan, tunjangan keluarga, tunjangan makan, tunjangan tamu, semua dapat. Tetapi apa yang kita lihat saat ini, dua kasus, ya, itu yang baru terungkap, belum yang masih tersimpan, ya. Menteri Perikanan, ya, Kelautan dan Perikanan, kemudian yang berikut Menteri Sosial. Nah, dua kementerian ini terkena kasus, menterinya tertangkap KPK. Anda lihat Menteri Kelautan, kita sementara ini di zaman Pak Jokowi lebih gencar-gencarnya memperkuat Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, Indonesia sebagai sebuah negara maritim, tetapi hasil laut yang begitu banyak, tetapi tidak dinikmati oleh nelayan, masyarakat pesisir, dan bangsa kita. Banyak yang dicuri oleh pihak luar. Di tengah-tengah gencar-gencarnya pemerintah melakukan kampanye, kemudian melakukan kebijakan untuk mempertahankan, menjaga kedaulatan maritim Indonesia, terjadi case, ya. Anda lihat bagaimana perilaku dari Menteri Kelautan menggunakan uang hasil rasuah atau suap untuk membelanjakan hal-hal yang bersifat materialisme, ya, harga tas, jam tangan Rolex, segala macamnya, seakan-akan nggak puas-puas, ya, padahal sebenarnya itu pun harganya nggak seberapa, ya. Tanpa dia mendapat suap pun gaji menteri masih cukup untuk membeli hal-hal seperti itu. Begitu juga Anda lihat korupsi di Kementerian Sosial. Oh, itu sangat menyedihkan, ya. Di tengah-tengah pandemi banyak orang yang kena PHK, banyak orang yang nggak dapat makan, banyak orang depresi, banyak orang yang bunuh diri, banyak RT yang dipukuli oleh warganya karena katanya RT ngambil
atau membagi bantuan tidak merata, ternyata ketahuan kan, bantuan itu disalahgunakan, ternyata sudah dipotong di hulunya. Jadi nyampe di hilir nggak seberapa gitu. Ya. Nah, yang ketiga, mungkin kalau Anda lihat kasus yang lagi menghebohkan yang nggak sampai saat ini belum selesai adalah kasus prostitusi online ya, yang melibatkan para artis. Ya. Berulang-ulang kali kasus ini ketangkap dan disidangkan, tetapi sering berulang-ulang kali juga kasus ini terjadi. Kalau dari segi materi, mungkin para artis ini bisa makan, berpakaian, dapat punya rumah, tetapi masih ada yang kurang. Orang-orang mengatakan kekurangan ini karena diakibatkan oleh gaya hidup, lifestyle kita yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jadi kita tergoda oleh materi yang ada di depan kita, kehidupan Jakarta, kehidupan metropolitan, dan kita lupa kemampuan dan kesanggupan kita. Ya, jadi sekali lagi materi bukan sesuatu hal yang haram, tidak dibenarkan, boleh-boleh saja, tetapi kita harus dapat dengan cara-cara yang baik. Ya. Coba Anda baca biografi para pengusaha, ya, terutama pengusaha Tionghoa, ya, yang bagaimana mereka mendapatkan harta mereka itu dengan cara bekerja keras gitu. Ya. Kalau kemarin saya undang, saya punya webinar, saya undang dua tokoh, bisa dibilang tokoh muda, satu yang bergerak dalam bidang bisnis startup, ya. Yang kedua bupati yang terkaya di Indonesia, Bupati Morotai. Anda bisa buka Google di Google itu. Yang Bupati Morotai ini menarik, SMA aja nggak tamat, cuma pakai C. Tapi sekarang kalau Anda buka di Google, bupati yang terkaya dia dari hasil laporan kekayaan di KPK. Dari mana dia mendapatkan? Dia tidak melakukan cara-cara jual narkotik atau menjadi maklar untuk prostitusi lain, tapi dia menggunakan cara-cara bekerja keras. Etos kerja manusia berkarakter ini yang harus dibangun, terutama di kalangan generasi muda. Jangan Anda gampang terbuai dengan materialisme, kemudian menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan itu. Ya. Jadi yang saya bilang tadi, kita diperhadapkan oleh kehidupan yang penuh materialisme. Ukuran keberhasilan, kesuksesan seseorang itu karena materi. Ya. Ukuran kesuksesan seseorang itu karena jabatan. Anda lihat dalam pilkada langsung, para orang berebut menjadi bupati, orang berebut menjadi gubernur. Bahkan 2 hari yang lalu, ya, hari Minggu itu kan ramai di daerah Jawa Barat pemilihan kepala desa. Anda pikir pemilihan kepala desa itu gratis? Tidak. Hampir miliaran uang orang keluarkan untuk menjadi kepala desa. Ya, tadi berbagai media melaporkan dana kampanye yang digunakan oleh para bupati yang secara resmi. MM-an, puluhan M digunakan untuk kita menjadi bupati, menjadi gubernur. Dan apakah itu pasti kalau kita menjabat, pasti kita ingin dapat income kita itu balik. Dengan berbagai cara gitu. Padahal Anda lihat, kenapa orang berebut menjadi bupati, gubernur, padahal gaji gubernur, bupati itu nggak seberapa. Ya karena prestis, karena masih berharap nanti kalau dia menjabat, bisa dapat fee dari berbagai proyek di kabupaten dan di provinsi. Begitu juga orang menjadi presiden. Gaji presiden itu kan nggak seberapa. Coba Anda buka search di internet, berapa gaji presiden. Padahal untuk menjadi presiden itu puluhan M orang harus keluarkan. Bukan mungkin saja ratusan M untuk biaya kampanye. Ya, jadi tidak mungkin itu. Padahal sistem demokrasi yang kita lakukan saat ini bisa dibilang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila mengajarkan kita musyawarah untuk mufakat dan mengangkat pemimpin. Maka itu Anda lihat presiden pertama Soekarno, presiden kedua Soeharto itu diangkat oleh, kalau Soekarno diangkat oleh panitia kecil, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, kemudian Soeharto diangkat oleh MPR dengan cara musyawarah, tapi saat ini kampanye yang melibatkan semua wilayah di Indonesia, semua masyarakat, bagaimana seorang presiden harus terbang dari Sabang sampai Merauke, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Ya, jadi tidak mungkinlah orang presiden tidak memikirkan bagaimana dia kembalikan dana kampanye, biaya yang digunakan untuk menjadi presiden. Ya. Jadi contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita realitas bagaimana materialisme membuat banyak kita mengambil cara-cara yang pintas untuk mencapai tujuan. Ya. Oke.
Saya meminta Anda mendiskusikan sebelum saya masuk membagi soal-soal untuk Anda diskusi bersama. Saya Anda membagi 3 kelompok. PJ, halo, PJ. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Anda bagi 3 kelompok ya. Ya. Kelompok pertama, Anda mendiskusikan tentang kasus perilaku korupsi di Kementerian Sosial. Kelompok pertama. Kenapa itu terjadi? Apa latar belakang? Apa penyebabnya? Ya. Kedua, di Kementerian Sosial. Ketiga, membahas tentang perilaku prostitusi online di kalangan para artis. Keempat, Anda mendiskusikan tentang mahalnya biaya pemilihan kepala daerah, tetapi rame-rame orang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Berkelompok ya? Semua ada berapa kelompok di sini? Semua ada berapa kelompok? Sebelumnya ada berapa kelompok? Bapak ngasih sebelumnya ada bilang 9 kelompok, Pak. 9 kelompok, Pak. Oke, ini kita diskusi dulu. Anda bahas dulu 4 topik ini. Setelah ini Anda bahas diskusi dalam 4 topik ini, bagi kelompok bahas, Anda hasilnya Anda kirim ke saya. Kemudian nanti malam saya bagi berdasarkan kelompok dengan judul-judulnya ya. Kemudian ada pemaparan ya. Ini kita diskusi kecil aja. Kenapa itu terjadi, apa latar belakang, dan bagaimana solusinya ya. Itu aja. Kasus pertama, korupsi di Kementerian Sosial. Kasus kedua, korupsi di Kementerian Kelautan. Kasus ketiga, prostitusi online. Keempat, pilkada yang mahal di Indonesia. Tapi kenapa banyak orang yang mencalonkan diri ya, menjadi gubernur, bupati. Oke? Berarti ada 4 kelompok ya, Pak? Iya, 4 kelompok. Setelah itu Anda diskusi, Anda kirim ke saya di WA Group ya. Nanti Di malam? itu. Oke, baik, Pak. Nanti malam dibuat kelompok lagi. Mohon maaf, Pak, nanti kalau misal ini untuk diskusinya dalam bentuk apa ya, Pak ya? Anda diskusi internal aja. WA Group terserah itu Anda. Ya. Bagi kelompok atas 4 kelompok kan. Kemudian masing-masing pilih ketua kelompok, sekretaris, mereka diskusi internal, kemudian mereka kirim secara keseluruhan. Nanti malam ada kelompok Kirim ke baru. WA Group aja. Iya, kelompok baru. Oh, iya. Oke. Terima kasih ya. Baik, Pak. Ya, oke. Silakan. Bentar ya, guys. Kita bagi kelompoknya dulu ya.